selamat datang di video aku. Aku Aurelia Paramisti, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini aku akan menyampaikan satu materi tentang akuisisi internasional dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI, FA, CRA. Di sini aku akan menggunakan sumber pustaka yaitu buku dari Chief Madura yang berjudul International Financial Management. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang akuisisi internasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akuisisi internasional. Jadi, akuisisi internasional ini adalah proses di mana sebuah perusahaan domestik membeli perusahaan di luar negeri untuk tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut bisa berupa memperluas operasi global, mendapatkan keunggulan strategis, meningkatkan profitabilitas, dan memperoleh aset atau teknologi yang spesifik. Kemudian selanjutnya juga terdapat motivasi akuisisi internasional atau hal-hal yang mendorong sebuah perusahaan domestik mengakuisisi perusahaan di luar negeri. Yang pertama yaitu diversifikasi pendapatan. Dengan akuisisi ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Jadi ketika ekonomi di pasar domestik itu menurun, kemudian labanya turun, kita bisa menutupi kerugian tersebut dengan perusahaan yang diakuisisi di luar negeri jika perusahaan tersebut dengan dalam ekonomi yang baik. Kemudian selanjutnya juga ada pertumbuhan ekspres. Nah, pertumbuhan ekspres ini maksudnya pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan akuisisi kita bisa memperoleh pangsa pasar dan aset lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lokal. Kemudian selanjutnya juga ada akses teknologi dan keahlian. Dengan akuisisi, kita akan memperoleh teknologi baru, kemudian sistem produksi yang baru, dan juga SDM yang unggul. Selanjutnya juga ada efisiensi biaya produksi. Kita bisa memilih negara dengan biaya produksi yang lebih rendah, biaya tenaga kerja ataupun bahan bakunya. Kemudian selanjutnya juga ada manfaat valuasi relatif. Nah, valuasi perusahaan ini adalah proses menentukan nilai ekonomi suatu bisnis secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui berapa harga wajar sebuah perusahaan, baik untuk akuisisi, merger, penjualan saham, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengakuisisi suatu perusahaan saat mata uang negara perusahaan tersebut itu lemah, sehingga membuat perusahaan relatif lebih murah. Selanjutnya juga ada beberapa resiko yang sangat mempengaruhi akuisisi internasional, yaitu yang pertama nilai tukar. Nah, ketika perusahaan domestik mengakuisisi perusahaan di luar negeri, tentunya nilai tukar akan menjadi sangat berpengaruh karena nilai tukar ini antara mata uang domestik dan asing itu akan berubah-ubah. Nah, perubahan atau volatilitas nilai tukar ini akan menciptakan ketidakpastian dalam biaya akuisisi, kemudian arus kas yang akan dikonversi ke mata uang domestik, dan juga terutama dipengaruhi oleh depresiasi dan apresiasi suatu mata uang. Kemudian selanjutnya ada resiko politik, di mana semakin tidak stabil situasi politik di negara target atau negara perusahaan yang kita akuisisi, maka akan semakin tinggi pula resiko bahwa investasi yang kita lakukan akan terganggu atau bahkan rugi. Selanjutnya juga ada kondisi pasar modal. Ini adalah akses dan ketersediaan pembiayaan internasional sangat penting dalam mendanai akuisisi lintas negara. Nah, tingkat suku bunga, stabilitas pasar, dan juga likuiditas global itu mempengaruhi biaya modal, kemudian pilihan antara pendanaan lokal atau internasional, kemudian juga mempengaruhi akses terhadap pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Selanjutnya juga ada yang terakhir faktor budaya. Nah, ini juga sangat penting karena perbedaan nilai, gaya manajemen, dan juga komunikasi antar negara, negara domestik dan negara yang diakuisisi itu akan menentukan keberhasilan integrasi dan juga sinergi dalam perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah akuisisi internasional. Di sini yang pertama kita harus melakukan identifikasi target. Nah, kita akan menggunakan screening berdasarkan sektor, valuasi, dan juga lokasi. Jadi kita itu melakukan screening, menganalisis berdasarkan sektornya, kemudian berdasarkan lokasinya di mana yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi apakah target tersebut punya sinergi yang strategis dan memiliki nilai tambah. Kemudian selanjutnya ada due diligence, yaitu
kita akan mengaudit keuangannya, kemudian menganalisis legal dan pajak, kemudian risiko di lingkungan perusahaan tersebut, kemudian juga melihat sumber daya manusia dan juga manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yang ketiga yaitu valuasi perusahaan. Kita di sini akan menggunakan metode DCF, comparables dan juga nilai buku. Sesuaikan metode tersebut harus disesuaikan dengan risiko kurs, kemudian inflasi, serta biaya modal dalam perusahaan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu struktur pembiayaan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu bisa berbentuk equity, kemudian debt, ataupun hybrid, atau percampuran antara keduanya. Di sini kita akan menganalisis leverage-nya, kemudian biaya bunganya, dan juga risiko kurs. Selanjutnya ada negosiasi dan penyelesaian. Selanjutnya setelah kita membuat struktur pembiayaan, kita akan melakukan penawaran formal, kemudian finalisasi dokumen legal, dan akan mendapatkan persetujuan regulator jika diperlukan. Tahap selanjutnya yaitu integrasi pasca sinergi, pasca akuisisi, maaf. Nah, di sini kita akan menggabungkan sistem manajemen dan juga budaya dari perusahaan lokal dan juga perusahaan akuisisi. Kemudian kita akan merealisasikan sinerginya atau penggabungannya, lalu selanjutnya yaitu kita harus mengevaluasi kinerja pasca akuisisi tersebut. Baiklah, ya, yang terakhir yaitu ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus tentang Tata Motors yang mengakuisisi Jaguar and Land Rover yang terjadi pada tahun 2008. Nah, jadi Tata Motors ini adalah otomotif yang ada di India ya. Perusahaan otomotif yang ada di India. Kemudian Jaguar and Land Rover atau JLR itu adalah merek mobil mewah milik Ford. Nah, di sini kondisi Ford ini ingin menjual JLR-nya ini karena kerugian dan juga tekanan keuangan. Akhirnya si Tata Motors ini membeli JLR tersebut. Nilai akuisisinya yaitu sekitar 2,3 miliar US dollar, kemudian sumber dananya dari pinjaman bank dan juga dana internal dari Tata sendiri. Kemudian alasan mengakuisisinya karena memasuki segmen mobil mewah global, sudah memasuki segmen mobil mewah, kemudian untuk mendiversifikasi pendapatan ya, dan selanjutnya juga ada memanfaatkan merek global yang sudah mapan. Jadi JLR ini adalah merek global yang sudah mapan. Selanjutnya Tata ini menggunakan evaluasi, yaitu memproyeksikan peningkatan arus kas dari efisiensi produksi dan juga penetrasi di pasar India. Kemudian kurs GBP dan ENR itu juga diperhitungkan. Selanjutnya DCF ini digunakan dengan penyesuaian risiko politik Inggris dan global. Nah, di sini Tata itu menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama ada krisis finansial global yang menekan permintaan mobil. Jadi pada tahun 2008 ini terjadi krisis finansial yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi, kemudian penurunan pendapatan konsumen, dan pengetatan kredit global yang otomatis mengurangi pembelian barang mewah termasuk mobil premium seperti Jaguar and Land Rover tersebut. Nah, bahkan perusahaan besar otomotif dunia seperti GM, kemudian Ford itu mengalami penurunan penjualan drastis. Namun JLR ini dibeli oleh pihak Tata itu. Jadi banyak pihak yang skeptis, kenapa Tata membeli merek mewah saat dunia sedang krisis begitu. Kemudian selanjutnya juga ada kesenjangan budaya. Nah, Inggris dan India ini kan memiliki budaya yang berbeda ya dalam manajemen. Misalkan dalam struktur organisasi, Tata atau India ini cenderung hierarkis, kemudian JLR ini lebih egaliter dan independen. Kemudian komunikasinya India ini tidak langsung ya atau lebih sopan, kemudian JLR ini lebih to the point gitu dan teknis. Nah, kemudian tantangannya di sini karena akan terjadi resiko konflik ya dalam pengambilan keputusan strategis karena perbedaan budaya. Jadi ini akan mengakibatkan kekhawatiran bahwa Tata akan mengintervensi operasional JLR dan merusak identitas merek premium Eropa. Kemudian selanjutnya juga yang terakhir ada
tantangan untuk menjaga standar kualitas desain. Oke, tantangan selanjutnya adalah mengelola ekspektasi pasar Eropa dan Amerika Serikat. Jadi Tata Motors ini sebelumnya tidak pernah menangani merek mewah. Jadi ini pertama kali ya Tata Motors menangani mobil merek mewah. Nah, Tata Motors ini sebelumnya terkenal dengan produk mobil murah seperti Tata Nano atau mobil yang termurah pada saat itu. Jadi, eh, Tata Motors ini harus meyakinkan stakeholder global bahwa mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan merek premium. Hasilnya 5 tahun setelah akuisisi, JLR ini menyumbang lebih dari 90% laba dari Tata Motors. Nah, akuisisi ini dianggap berhasil dan menjadi salah satu contoh sinergi lintas negara. Jadi kesimpulannya, akuisisi internasional ini adalah strategi ekspansi yang menjanjikan, yang bisa saja labanya itu besar, sangat besar, namun juga penuh dengan tantangan yang harus diambil. Nah, dengan pendekatan sistematis seperti yang dijelaskan dalam buku Jeff Madura ini, perusahaan itu bisa mengelola resiko dan juga memaksimalkan sinergi, sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video.